Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Guys, ini video saya ketika lagi belanja hari Selasa kemarin ya guys. Ini belanjaannya kebetulan warung alhamdulillah bulan Oktober ini agak meningkat lagi, udah mulai normal lagi. Jadi belanja di hari Selasa itu emang belanja yang paling banyak karena biasanya stok barang. Nah, nanti biasanya di hari Jumat itu saya biasanya belanja di stok rokok. Jadi untuk hari Selasa biasanya belanjaannya cukup banyak, cukup tinggi kayak gini ya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang suka dukanya membuka warung sembako. Sebelum dimulai sukanya, saya akan menceritakan tentang dukanya guys, karena kita udah terbiasa dengan yang manis di depan, nanti malah pahitnya di belakang. Jadi kita ceritanya yang pahit-pahit aja dulu ya guys. Jadi dukanya warung sembako itu yang pertama itu menghadapi penghutang guys, karena biarpun kita tulis besar-besar tidak menerima hutang, tapi kadang-kadang ada aja satu dua orang yang agak bandel, yang banyak alasan, dengan macam-macam alasan akhirnya mereka bayar tapi uangnya kurang, atau mereka sama sekali nggak bayar, atau nggak muncul-muncul lagi gitu guys. Jadi dukanya warung sembako itu penghutang, karena kita biasa nyari uang receh 500.000 ya, tapi kalau sekali mereka ambil rokok tanpa bayar, itu ruginya kita harus jual sekian bungkus rokok lagi, karena emang kita ambil untungnya di warung sembako itu kecil. Cuman kembali lagi, biarpun kecil, kalau banyak nantinya jadi besar guys. Jadi disabarin aja, itu kita anggap satu rintangan, satu cobaan ya guys, pengutang itu. Nah, untuk yang kedua itu dukanya kita membuka warung sembako itu ketika di musim hujan guys. Kita bukan mencela hujan, kita bukan menyalahkan hujan, cuman kita harus lebih ekstra ketika kita di musim hujan guys. Ini dari mulai belanja yang gak teratur karena situasi hujan, nanti kita agak molor belanjanya, agak kemalaman, atau resiko basah. Jadi kita misalkan yang tadinya kita aman-aman aja, pas musim hujan kita harus ekstra pakai plastik tambahan atau pakai terpal, dan kitanya juga harus pinter jaga kesehatan kita ketika musim hujan ya guys, karena biasanya kalau musim hujan itu kita suka belanja sambil hujan-hujanan. Jadi kita dukanya membuka warung sembako itu di ketika musim hujan. Belum lagi nanti kalinya banjir, atau biasanya kalau hujan itu warung agak kurang ya guys. Biasanya waktunya jam-jam rame kayak jam di maghrib itu, biasanya kalau hujan nanti mengaruhi ke omset ya guys. Itu sih yang saya alamin. Jadi ketika musim hujan itu kalau di habis maghrib itu hujan, biasanya omset menurun, karena di maghrib itu biasanya waktunya orang pada belanja guys. Nah, dukanya warung sembako yang ketiga. Oh ya guys, sebelum yang ketiga ini dijabarkan, jangan lupa ya guys bantu like, comment, dan share-nya. Dan jangan lupa juga bantu subscribe-nya biar channel Anak Mama 35 ini makin berkembang, dan info-info yang saya berikan semoga dapat bermanfaat ya guys. Nah, yang ketiga itu dukanya membuka warung sembako itu biasanya di kendaraan ya guys, misal ban bocor, atau malah ada yang sampai terbalik karena keberatan beban, belum lagi yang patah ininya. Dan mau jujur aja, motor saya juga udah nggak kehitung berapa kali terbalik, cuman alhamdulillahnya posisinya lagi ketika habis nurunin barang, jadi nggak waktu kita lagi bawa, cuman karena lagi kita mau turunin barang karena berat sebelah atau gimana ya, biasanya itu ngegubrak. Itu udah sering kali, dan itu bukan 1 2 3 kali guys. Jadi itu sih dukanya membuka warung sembako. Kadang-kadang kita di kendaraan ya guys. Nah, dukanya membuka warung yang keempat itu musuh kita guys, si omen tikus guys. Itu kadang-kadang kita udah hampir putus asa menghadapi tikus, udah kita racun, udah kita kasih perangkap, udah kita kasih lem,
Nah, si omen itu sangat mengganggu, sangat merusak ya guys. Kadang-kadang kita tuh nggak enak, kadang-kadang kalau kita masih kita tahu barang yang kena tikus itu kita buang, cuman kalau yang nggak tahu kita biasanya kasih pelanggan, nanti pelanggannya komplain, jadi kita juga nggak enak. Jadi tikus itu sangat mengganggu. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya tips untuk mengusir tikus atau membasmi tikus ya guys, jangan sampai dia datang. Mungkin bisa dibantu di kolom komentar. Saya udah lihat-lihat YouTube sih, tapi banyak yang nggak ini ya guys, nggak kena gitu, tikusnya tetap aja ada. Jadi dukanya membuka warung sembako itu di tikus ya guys, tikus atau si omen yang sangat menjengkelkan. Nah, dukanya ya membuka warung sembako yang kelima itu di barang-barang yang mudah sobek ya guys. Kayak misalkan bumbu dapur itu biasanya kan sama sih setiap produk rencengan, biasanya kita untungnya satu. Nah, itu kalau kita kurang hati-hati biasanya itu sobek, dan biasanya itu jadi kerugian buat kita. Jadi ya apa ya, anggaplah kita eh, ini ya, kita tinggal jual untuk modalnya aja ya, tapi tetap kembali lagi ke setiap usaha itu pasti ada resikonya, setiap usaha itu pasti ada halangannya. Jadi itu jangan kita anggap sebagai penghalang ya guys, kita anggap aja itu kerikil-kerikil kecil ketika kita membuka warung sembako. Jadi resikonya itu barang-barang yang mudah sobek, yang kadang kita tanpa sengaja sobek atau memang udah sobek dari suppliernya, di kardus udah yang sobek. Cuman ya kembali lagi kita jangan berpikir tentang yang rugi-ruginya aja, karena biasanya ruginya itu sebagian kecil, kita biasanya sukanya itu lebih besar dari rintangan-rintangannya guys. Jadi jangan dianggap sebagai batu halangan yang besar, kita anggap aja kerikil-kerikil kecil. Jadikan motivasi kita buat lebih maju lagi ya guys. Nah, untuk yang keenam itu barang kadaluarsa guys. Jadi setiap warung usaha itu biasanya ada aja barang-barang yang kadaluarsa, entah karena enggak laku, entah juga karena kita yang kurang disiplin. Jadi barang yang baru kita tumpuk lagi, akhirnya yang lama enggak kejual, dan pas kita lihat ternyata udah kadaluarsa. Jadi itu salah satu kerugian kita juga, salah satu duka kita juga membuka warung sembako itu biasanya barang-barang yang kadaluarsa. Jadi otomatis harus kita buang karena itu udah nggak bagus. Jadi barang kadaluarsa itu udah harus kita buang ya guys. Jadi buat kita harus lebih disiplin lagi menentukan barang yang lama sama barang yang baru, biar lebih eh, disiplin lagi. Jadi nanti barang-barang yang kadaluarsa itu resikonya lebih kecil lagi, kecuali barang yang gak laku emang kita mau apain lagi. Tapi kalau kita doyan biasanya sebelum masa kadaluarsanya kita manfaatin aja ya guys. Jadi dukanya membuka warung sembako yang ke 6 itu barang-barang yang enggak jalan atau yang sampai menemukan ke masa kadaluarsanya guys. Nah, yang ketujuh, dukanya membuka warung sembako itu di waktu yang saya alamin ya guys. Jadi karena kita pelayanan, jadi otomatis kita harus memberi pelayanan yang paling bagus ya. Jadi ramah dan segala macam, dan waktu yang istilahnya kita harus konsisten dari jam 6 sampai jam 9 itu kita harus selalu standby ya guys. Jadi ya misalnya terlalu urgent banget baru kita kalahin dia. Jadi yang saya alamin itu di waktu ya. Jadi untuk waktu kita juga kurang bebas bergerak, cuman lebih enaknya lagi kita kalau kerja di warung itu kita uh, banyak wawasannya, banyak lihat lalu lalang orang, lihat kondisi sekitar ya guys. Beda sama kalau kerja di pabrik, kita udah masuk di pabrik ya udah kita wawasannya segitu-gitu aja, kita pandangannya segitu aja dengan lingkungannya kayak itu aja ya guys. Cuman kalau untuk warung biasanya kita lihat orang yang begini, lihat orang yang begitu. Cuman kerugiannya itu ya kita kadang-kadang mentok di, misalkan ada acara kita mau kemana, jadi harus pinter-pinter atur waktu. Nah, itu aja sih yang saya alamin tentang suka dukanya membuka warung sembako. Oh ya guys, nanti di video selanjutnya saya akan bicara tentang sukanya ya guys. Jadi kalau kata Bang Opik mah tiada duka yang abadi ya guys. Jadi
kita jangan terlalu berfokus ke rintangannya, kita fokus jalan terus, kita maju terus, kita anggap kerikil-kerikil kecil biar usaha kita lebih maju. Jadi jangan anggap kesusahan membuka warung sembako itu kita jadiin kendala ya guys. Oh ya guys, videonya cukup sampai di sini. Semoga memotivasi, semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di channel Anak Mama dengan topik-topik yang selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.